Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa untuk bertalabul ilmi dan masih membahas seputar kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, termasuk pada dosa besar yang ke-43, dosa besar pemutus tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang dosa besar memutus tali silaturahim, berarti kita bicara tentang hal yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, disadari atau tidak disadari. Padahal dosa memutus silaturahim ini adalah dosa yang mengundang laknat Allah. Jadi bukan dosa biasa, tetapi dosa yang mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terancam pelakunya tidak akan masuk surga. Terkadang seseorang yang tampaknya zahirnya beragama, saya contohkan, umpamanya ada seorang akhwat pakaiannya syar'i, pakai cadar, rajin mengaji, dan berusaha menampakkan kesolehannya di hadapan manusia. Tapi dalam kesendiriannya, mungkin akhwat ini dia suka minum khamar, tapi kita tidak tahu. Atau mungkin dalam kesendiriannya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat hal-hal yang diharamkan Allah azza wa jalla. Tentu kita katakan akhwat tersebut adalah akhwat rusak. Dia hanya mencari pujian manusia saja, tetapi dalam kesendiriannya dia justru bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang kemudian zahirnya salihah,
tetapi kemudian dia memutus silaturahim. Apa bedanya kasus yang pertama dengan kasus yang kedua? Yang pertama nampak soleha, pakai pakaian syar'i, pakai cadar, tetapi suka minum khamr. Orang tidak tahu. Tapi yang satunya mungkin dia berusaha untuk tidak minum khamr, tapi dia pemutus silaturahim. Ini sama-sama dosa besar kan? Tetapi kalau seandainya ketahuan, tentu seorang akhwat yang zahirnya salihah tetapi minum khamar tentu lebih malu dibandingkan dia wanita salihah tetapi memutus silaturahim. Padahal sama-sama dosa besar. Bahkan boleh jadi pemutus silaturahim jauh lebih parah dibandingkan minum khamar. Karena pemutus silaturahim itu bukan hanya mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan-amalan dia tidak akan pernah diangkat. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ati fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam akan diangkat setiap hari Senin malam Jumat, dan tidak akan diterima amalan orang-orang yang memutus silaturahim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolak amalan-amalan pemutus silaturahim. Walaupun dia setiap malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, walaupun dia setiap siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, walaupun hartanya disedekahkan kemana-mana, walaupun zahirnya salihah, tapi kalau dia pemutus silaturahim maka amalnya tidak akan diangkat dan tidak akan diterima. Lihat bahaya orang yang memutus silaturahim itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang keluarkan Imam Muslim, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Jadi pintu surga itu, Bu, itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Makanya disunahkan puasa Senin dan Kamis karena pintu surga sedang dibuka. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahnah. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang antara dia dan saudaranya ada kedengkian dan kebencian. Fayuqalu, maka dikatakan, unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan 3 kali, lihatlah kedua orang itu sampai dia dua-duanya berdamai baru diangkat. Kalau tidak pernah berdamai maka selamanya tidak akan diangkat. Subhanallah, sedemikian besarnya dosa memutus silaturahim itu, Bu ya. Taib, mu'allif rahimahullahu ta'ala kemudian mencantumkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang bahayanya memutus silaturahim ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta.
dan memelihara hubungan keluarga. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan memelihara hubungan keluarga. Artinya menyambung silaturahim itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya semata-mata urusan adat saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita. Bahkan Allah memulakan dengan kata-kata wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takut kalian kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang memutus silaturahim itu tidak pernah takut tuh. Seandainya Bu, kalau saya analogikan seperti ini, ibu berada dalam rumah, kemudian tiba-tiba di SMS atau di WA orang, nampak di WA itu orang ada gambarnya, ganas sekali orangnya, sedang megang, anggap saja senjata, celurit, pedang atau yang semacamnya. Kemudian di WA itu dia ngancam-ngancam ibu tuh, ibu saja keluar kubunuh. Kira-kira Bu, ibu keluar rumah enggak Bu? Enggak akan keluar. Takut, pasti takut. Apalagi ketika nengok di gorden, betul-betul orangnya ada depan kan, makin takut lagi Bu ya. Pasti takut. Tetapi ada orang yang setiap hari terancam dengan laknat, tidurnya terancam dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Artinya laknat itu dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Kadang-kadang orang itu tidurnya aneh kan Bu ya. Ketika diancam manusia mau dibunuh, tidak bisa tidur tuh, ketakutan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan laknat, dijauhkan daripada rahmat, didekatkan dengan azab, nyantai-nyantai saja dia tidur. Padahal azab Allah jauh lebih dahsyat dibandingkan ancaman pembunuhan itu. Dari sini menunjukkan apa? Banyak orang yang tidak takut kepada Allah ketika memutus silaturahim, padahal ancamannya lebih besar dibandingkan orang yang mengancam membunuh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan kata-kata wattaqullah, bertakwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau seandainya seseorang itu punya kerabat dan dia tetangga. Kan tetangga itu ada 3 macam Bu ya. Ada tetangga memiliki 3 hak, ada tetangga memiliki 2 hak, dan ada tetangga memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak, 1, kalau tetangga ibu itu dia seorang muslim atau muslimah dan dia kerabat ibu, mungkin dia keponakan, mungkin dia paman, mungkin dia saudara, dan begitu seterusnya. Kalau seandainya ibu punya tetangga dia seorang muslim atau muslimah dan ada hubungan kerabat, berarti dia punya 3 hak. Pertama, hak bertetangga, kedua, hak seorang muslim, yang ketiga, hak bahwa dia adalah kerabat. Harus lebih baik lagi hubungannya, karena dia memiliki 3 hak. Tapi kalau dia seorang muslim atau muslimah saja, tidak ada hubungan kekerabatan, berarti haknya cuma 2 saja. Pertama hak tetangga, yang kedua hak seorang muslim. Tapi kalau tetangganya kafir, dia bukan kerabat, dia bukan seorang muslim, maka dia tetap punya hak yang disebut dengan hakul jiran, hak bertetangga. Masalahnya terkadang hak-hak yang seperti ini tidak paham. Terkadang seseorang itu baik kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat, tapi jahat kepada orang yang punya hubungan kerabat. Ada orang seperti itu. Ada orang datang tidak ada hubungan apa-apa dengan ibu,
tetapi ibu bisa dekat dengan dia, ngobrol dengan dia, jalan dengan dia, pinjam uang berapapun ibu kasih, bisa bercanda dengan dia, bisa tertawa dengan dia. Tetapi ketika kekerabatannya yang ada hubungan kerabat gitu ya, kadang-kadang nelpon itu sekali dua kali, ada telpon pun takut karena dikhawatirkan pinjam uangnya. Ada yang gitu, daripada dia telpon blokir aja lah katanya. Subhanallah ya. Ada itu orang-orang kejam kayak gitu dia. Jadi aneh gitu ya. Masih ada orang-orang yang justru melebihkan orang yang tidak ada hubungan kerabat, sementara ada orang yang hubungan kerabat itu terkadang tidak mau dibantu. Makanya perhatikan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada para pemutus silaturahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di permukaan bumi, kamu akan memutuskan hubungan kekeluargaan, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat, dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Subhanallah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut satu napas antara qati'ur rahim dengan para perusak bumi. Antum sidu fil ar, perusak bumi. Tuqatti'u arhamakum, orang yang mutus silaturahim. Bayangkan disebut satu nafas dengan para perusak bumi. Ya, perusak bumi itu ya para perompak, para perampok, bajak laut yang tidak segan-segan mengambil harta, membunuh jiwa gitu ya. Itu perusak namanya itu. Ya. Jadi perusak bumi itu ya para perampok itu Bu, yang kejam-kejam itu ya. Lah orang-orang yang memutus silaturahim ketika disebut satu napas dengan para perusak bumi menunjukkan bahwa rusaknya para qati'u rahim. Bahkan tidak cukup, ulaika alladzina la'anahumullah, bahkan mereka akan dilaknat Allah. Cukup? Tidak. Fa asammahum wa a'ma absarahum, ditulikan, dibutakan. Karena biasanya orang kalau sudah diberikan harta, makanya di sini Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum. Bagaimana sekiranya jika engkau berkuasa, artinya diberikan nikmat kekayaan, diberikan nikmat jabatan. Dulu sebelum hijrah ke Batam, di kampung masih baik dengan keluarga ya. Ketika ekonominya biasa-biasa saja, masih sering telpon-telpon, bercanda-canda. Setelah kemudian hijrah ke Batam, suaminya sukses gitu ya. Kemudian ekonominya diangkat dan dilebihkan dari keluarga yang di kampung, mulailah hartanya menulikan dan membutakan matanya. Yang biasanya mungkin sebulan 2-3 kali telepon, ini setahun pun tidak. Itu pun nunggu Idul Fitri, alasannya kuota habis katanya. Kan ada tuh. Kenapa enggak telepon? Tak ada kuota, ya kan? Tapi kalau seandainya ibu mau belanja ke Shopee itu, langsung diisi tuh. Ya. Kalau silaturahimnya sama Shopee, sama apa lagi itu, yang ada belanja-belanja, itu langsung diisi banyak kuotanya. Jadi kadang-kadang aneh itu ya. Padahal di sini jelas gitu ya, bahwa orang-orang yang mutus silaturahim pertama dilaknat, yang kedua ditulikan, yang keempat dibutakan, dan disandingkan hukumnya dengan para perompak padang pasir dan perompak-perompak yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Terkadang ada orang yang sadar ataupun tidak mengajarkan kepada anaknya itu untuk menjadi orang jahat.
Seperti apa? Mungkin ibu tidak pernah mengenalkan ke anak-anaknya itu bahwa ibu punya saudara. Ada orang yang seperti itu, Bu. Jadi ibunya sendiri malas gitu ya menghubungi saudara. Anak-anaknya ibu tambah lagi tidak diajari. Tidak diberitahu, nak, kamu itu punya paman, nih pamanmu di sini punya ponakan, kamu ini punya sepupu, kamu ini punya bibi, dan begitu seterusnya. Kadang-kadang tidak tahu anaknya itu, dia tahunya sudah besar, dia punya saudara di kampung, disuruh nyari sendiri. Lah hakikatnya sebenarnya ibu sedang mengajari kejahatan kepada anak, supaya dosa qati'ur rahim itu diwariskan kepada keluarga. Maka ini masuk pada sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang berikan contoh buruk diikuti orang lain, ibu ngasih contoh buruk nih, diikuti anak-anaknya. Apalagi kalau ibu umpamanya bermasalah dengan keluarga, kemudian masalahnya justru diceritakan sama anaknya, anaknya jadi dendam, akhirnya dendam 7 turunan. Ini kan ngeri, Bu, karena barang siapa yang berikan contoh yang buruk, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, maka jangan ajari anak-anak kita untuk menjadi qati'ur rahim. Karena begini, Bu, ada kaedah kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan, itu kaedah yang pasti berlaku. Sebagaimana ibu bermuamalah dengan orang lain seperti itu, maka kelak akan ada yang bermuamalah dengan ibu ataupun anak-anak ibu. Ya, contoh umpamanya ada seorang bapak, dia masih punya ibu, dia durhaka kepada orang tuanya. Durhakanya karena ibu juga yang ngajari. Umpamanya suami mau ngirim duit tak boleh, menghubungi orang tuanya saja istri curiga-curiga. Akhirnya kemudian suami tidak pernah menghubungi lagi orang tuanya. Kalaupun dia ngirim pun sembunyi-sembunyi dari ibu, supaya ibu tidak tahu gitu ya. Hakikatnya ibu ini sedang mengajari suami untuk melakukan dosa besar. Seandainya, Bu, ibu ini sudah bercadar, sudah ngaji, pakaian syar'i, tiba-tiba nyuruh suaminya, bang, sana beli whisky, nah, beli khamr sana, mabok kok di sana. Ibu yang nyuruh tuh. Tentu kita katakan, wah istrinya gila tuh, kan gitu ya. Tetapi ada istri-istri itu yang nyuruh suaminya untuk memutus silaturahim dengan keluarganya, tidak boleh dekat-dekat dengan keluarganya, tidak boleh dekat dengan orang tuanya. Justru lebih parah dosanya itu. Kadang-kadang ini dianggap biasa saja ya, padahal dosanya jauh lebih parah dibandingkan seseorang meminta suaminya beli khamr minum, bang, kan itu ya, dibandingkan memutuskan silaturahim, menghalang-halangi suaminya untuk berhubungan baik dengan keluarganya. Karena qati'ur rahim, memutus silaturahim itu dosanya lebih besar, walaupun sama-sama dosa besar. Maka jangan ajari seseorang kemudian memutus silaturahim dengan keluarganya. Karena bagaimanapun kesempurnaan iman itu salah satunya adalah dengan menyambungkan silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Sampai ada seorang syekh itu bercerita. Jadi syekh ini sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Ya. Jadi ada seseorang yang sudah dikenali oleh syekh itu di masjid itu. Jadi rajin sekali, satu jemaah itu selalu datang 5 waktu ke masjid itu. Dan tepat waktu, bukan hanya 5 waktu dia laksanakan, tepat waktu. Dan dia selalu duduk paling depan dari saf yang pertama. Luar biasa, Bu, ya amalannya.
Jadi Syekh ini bercerita, suatu ketika saya naik ke atas mimbar. Kemudian setelah naik ke atas mimbar, saya jelaskan tentang fadilah silaturahim, keutamaan silaturahim, bagaimana pahalanya, bagaimana dosanya, bagaimana ancamannya orang-orang yang mutus silaturahim. Dan begitulah Syekh ini menceritakan, berkhutbah dengan berapi-api tentang keutamaan silaturahim dan bahaya mutus silaturahim. Selesai sholat Jumat, tiba-tiba orang yang sangat menjaga sholat itu sedang berpeluk-pelukan di masjid itu sambil keduanya menangis. Kemudian Syekh bertanya, siapa anda ini? Maka kemudian orang tersebut, nih kata Syekh ini cerita, kenalkan wahai Syekh, ini adik saya. Sebenarnya kami ini sholat satu masjid. Dia cerita begitu. Sebenarnya kami ini sholat satu masjid, tapi kami tidak pernah tegur sapa dengan dia, hanya gara-gara masalah harta. Ketika kami mendengar Syekh menceritakan tentang fadilah silaturahim, bagaimana dosanya orang memutus silaturahim, maka kami ketakutan. Maka aku pun berusaha meminta maaf kepada saudaraku ini. Subhanallah, satu masjidmu tidak tegur-teguran hanya gara-gara harta. Baru sadar ketika dia mendengar ceramah bagaimana bahayanya qati'ur rahim. Jadi ada orang-orang aneh ya, yang makanya betul kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Dahulu di masa hidup Rasul, kata Abdullah bin Umar, bapak-bapak kami dan saudara-saudara kami itu jauh lebih kami hargai dibandingkan dananir, dibandingkan uang dinar. Jadi uang dinar itu tidak berharga. Karena apa? Mendahulukan orang tua dan saudara-saudaranya. Apapun yang mereka butuhkan, uang itu tidak berharga. Tapi di zaman kita, kata Abdullah bin Umar, ini cerita Abdullah bin Umar ya, di zaman itu masih sahabat tuh. Adapun di zaman kita, dananir, dinar itu jauh lebih berharga dibandingkan orang tua dan saudara, katanya. Harusnya ucapan Abdullah bin Umar itu cocok di zaman sekarang, Bu ya. Karena ada orang bermusuhan antar kerabat gara-gara uang. Rupanya uang itu tidak kenal saudara, gitu bahasanya. Uang itu tidak kenal saudara, tidak kenal orang tua, tidak kenal adik kakak, tidak kenal, subhanallah, sampai kepada suami istri. Coba lihat, gara-gara warisan orang tidak tegur sapa antar saudara. Gara-gara warisan orang bisa bunuh-bunuhan antar saudara. Gara-gara warisan la salam wala kalam. Nah, ini terjadi. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadza maqamul a'id bika minal qati'ati qala na'am amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki qalat bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ketika telah selesai dari penciptaan seluruhnya, maka berdirilah Rahim dan berkata, akulah sebagai penjagamu dari terputusnya hubungan kekerabatan. Allah berfirman, benar, apakah engkau tidak ridho ketika aku menyambungkan hubungan dengan orang yang telah menyambung hubungan denganmu, dan aku akan memutuskan hubungan dari orang yang telah memutuskan hubungan denganmu? Maka Rahim mengatakan, tentu aku. Subhanallah, lihat, sampai-sampai silaturahim itu sebab terhubungnya antara kita dengan Allah. Bu, ibu sudah beli pulsa, ya kan, beli handphone cantik-cantik, beli pulsa banyak-banyak. Ketika ditelepon tidak nyambung-nyambung, Bu. Padahal ibu itu sangat berhajat dengan dia. Kira-kira gimana perasaannya? Jangankan itu, ibu nelpon suami,
Nggak diangkat-angkat Bu ya, pagi telepon nggak diangkat, siang telepon nggak diangkat, sore nggak diangkat, malam pun nggak diangkat. Kira-kira perasaannya apa Bu? Kurang ajar nih suami nih. Lagi kemana nih? Jangan-jangan. Nah itu kan gitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana kalau seandainya seseorang terputus hubungan dengan Allah? Terputus hubungan dengan Allah ini bukan macam-macam, ini bukan perkara kecil, bukan perkara remeh gitu ya. Ini perkara besar. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungan dengan kita, maka ibu hidupnya akan sengsara. Sekaya apapun dia tidak akan senang kalau terputus hubungannya dengan Allah. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala lepas di dalam menolong semua perbuatannya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, Allahumma la takilni ila nafsi fata'ainin. Ya Allah, jangan kau palingkan dirimu walaupun sekejap mata dariku. Kenapa? Karena kalau Allah senantiasa bersama kita, masalah kecil pasti ada jalan keluarnya, masalah besar pun menjadi ringan dan mudah dicarikan solusinya. Itu kalau Allah nyambung dengan kita tuh, pasti Allah akan menolong kita. Makanya lihat para pemutus silaturahim itu, walaupun mereka kaya sekalipun, tetapi hidupnya tidak akan tenang Bu. Ada saja masalah ya kan. Tah anaknya sakit, anaknya kecelakaan, kendaraannya mogok-mogokan, bermasalah dengan tetangganya, asik bertengkar dengan suaminya, usahanya asik naik turun tidak jelas gitu ya. Pokoknya dibuat tidak tenang orang-orang yang memutus silaturahim. Kenapa? Karena Allah terputus dari dia. Makanya ini tolong jaga, kalau hidup ingin berkah maka sambung silaturahim, terutama dengan kedua orang tua kalau masih hidup. Kalau dia dekat kunjungi, kalau dia jauh telepon, kalau dia sudah meninggal ya doakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini keutamaan besar orang yang menyambung silaturahim Bu. Salah satunya adalah meluaskan rizki, kemudian memperpanjang umur lagi. Berarti kesimpulannya, kalau orang jarang silaturahim, apalagi pemutus silaturahim, pertama disempitkan rizkinya, kedua pendek umurnya, kan itu. Makanya pentingnya seseorang itu menghubungkan silaturahim, terutama dengan orang tua, dengan saudara yang memang ada hubungan rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim akan digantungkan di arsy. Rahim akan berkata, siapa yang menyambung hubungan denganku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Barang siapa yang memutuskan hubungan denganku, maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengan dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah saya singgung bahwa orang-orang yang memutus silaturahim, pertama ada ancaman laknat Bu. Arti laknat itu dijauhkan dari rahmat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Yang kedua, disempitkan rizki. Yang ketiga, tidak akan diberkahi kehidupannya. Tidak akan diberkahi kehidupannya. Yang keempat, amalannya tidak akan diterima Allah. Ditolak, tidak akan diangkat. Yang kelima, pintu-pintu langit tidak akan dibuka padanya. Yang keenam, tidak akan ada rahmat turun ke rumahnya. Yang ketujuh, uqubah, siksa dari Allah akan disegerakan.
Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ada dua dosa yang disegerakan ancamannya di dunia dengan disimpan untuk akhiratnya. Salah satunya al-baghi wa qati'atu rahim. Al-baghi itu perbuatan zalim, dan qati'atur rahim itu artinya memutus tali silaturahim. Menyambungkan silaturahim, terkadang ada orang yang salah paham, Bu. Di masyarakat itu ada orang salah paham begini. Kenapa kamu tidak hubungi saudaramu? Dia jawab, ya karena dia tidak pernah menghubungiku. Kenapa kamu tidak datang ke saudaramu? Karena dia pun tidak pernah datang kepadaku. Kalau seandainya makna silaturahim itu artinya makna barter, kalau dia datang aku datang, dia WA aku WA, dia SMS aku SMS, dia bawa makan aku bawa makan, dia bicara aku bicara, nunggu dia baru kita gerak, gitu ya. Ini bukan silaturahim. Orang kafir pun paham yang seperti ini. Janganlah orang-orang yang beriman, orang kafir pun paham. Makanya makna silaturahim itu bukan seperti itu. Kata Nabi SAW, walaisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambungkan silaturahim itu bukan dengan sistem barter tadi. Kalau kau telepon baru ku telepon, kalau kau datang baru ku datang. Kalau kau datang bawa rantang, ku juga bawa datang dengan rantang, kan? Bukan itu. Tetapi orang yang menyambung silaturahim itu idza qata'aka wasilahu. Kalau ada saudaramu memutuskan hubungan denganmu, maka segeralah kita sambung. Jadi kita yang memulai. Karena sebaik-baik orang itu yang memulai mengucapkan salam. Sebaik-baik orang itu yang pertama kali mengucapkan salam. Walaupun mengucapkan salam hukumnya sunnah, ada yang menjadi wajib, tetapi yang memulai itu jauh lebih baik. Dan yang memulai itulah disebut namanya silaturahim. Tapi yang menjawab itu bukan silaturahim. Yang silaturahim itu yang menyambungkan. Yang tadinya putus hubungan, kemana-mana dicarinya sama ibu, nomor teleponnya apa, bagaimana caranya hubungi dia. Berarti ibu sedang menyambungkan silaturahim. Itu harus dipahami. Kemudian dalam sebuah teks hadis lainnya Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha battattuhu. Barang siapa yang menyambung hubungan dengan dia, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan hubungan dia, maka aku pun akan putuskan hubungan dengan dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu silaturahim itu kan ada tingkatan-tingkatannya, Bu ya. Nabi SAW ditanya, man ahabbun nas bisuhbi sahabati. Rasul, siapa orang yang paling dekat yang aku sambungkan hubunganku dengan dia? Maka Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Siapa lagi, kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi, kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi, kata Rasul, abuka, bapakmu. Summa adna adnaka. Kemudian kerabatmu. Lihat di sini. Pertama, menyambungkan silaturahim yang paling pertama dan utama adalah ke ibu dulu. Karena Rasul menyebutkan 3 kali, ummuka, summa abuk. Ibumu, karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Makanya ibumu pertama mengandung, ibumu yang melahirkan kedua, ibumu yang menyusui. Makanya 3 kali. Kemudian baru bapakmu. Kalau seandainya hubungan ini sudah terjalin antara orang tua dengan anak, barulah ibu merambat ke kerabat. Jangan pula musuhan sama orang tua, baik pula sama kerabat. Yang lebih parah lagi, musuhan dengan orang tua kerabat, baik pula dengan kawan. Oh, ini kurang ajar ini. Ya. Jadi yang pertama kali, hubung baik itu dengan ibu. Kalau memang ibu ini tidak punya waktu kecuali 1 jam, maka gunakan 1 jam itu untuk ibu.
Kalau tidak punya uang kecuali hanya untuk satu orang ditransfer, maka kirimlah kepada ibu. Kalau memang tidak ada tertawa kecuali hanya satu teriakan, maka kirimkanlah tertawa ini untuk ibu. Seperti itu. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan juga menyambung silaturahim. Makanya dosanya orang yang memutus silaturahim dengan orang tua lebih besar dibandingkan memutus silaturahim dengan kerabat-kerabat. Ya. Bagaimanapun memutus silaturahim dengan orang tua jauh lebih besar, karena itu masuknya durhaka, Bu. Ada tambahan dosa, bukan hanya memutus silaturahim, tetapi durhaka kepada orang tua. Tapi kan tidak ada istilah durhaka kepada kerabat gitu ya. Durhaka itu ya kepada orang tua. Baru setelah orang tua baru kemudian kekerabatan. Allah mengatakan, "Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard." Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah memperoleh kutukan atau laknat dan tempat kediaman yang buruk, jahanam bagi para pembuat dosa itu. Oleh karena itulah maka penting, apalagi Nabi SAW mengatakan silu arhamakum walau bisalam. Sambungkanlah, kata Nabi SAW, bersilaturahimlah kalian dengan kerabat kalian walaupun dengan ucapan salam. Bukannya kadang ada orang malas mau datang ke rumah kerabat karena ndak ada yang dibeli. Nggak enak lah saya kalau ke sana, Ustaz, kenapa harus bawa-bawa gitu ya. Minimalnya saya harus mengeluarkan uang itu untuk beli buah-buahan 300-400 sayang kali katanya kan. Ada orang yang sayang dengan uangnya, tidak sayang dengan keluarganya tuh. Nggak perlu datang bawa-bawaan, Bu. Walaupun ibu datang membawa salam sudah cukup tuh. Walaupun ibu datang membawa salam sudah cukup. Ya, tapi kalau sudah 10 tahun tak pulang bawa salam ya keterlaluan lah, Bu. Ya bawa tentengan kan itu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang dibeli, jangan kemudian lantaran urusan hadiah menghadiahi kemudian akhirnya terputus hubungan. Gara-gara ndak bisa beli buah satu kresek, nggak mau datang ke rumah saudaranya, malu dan yang lainnya. Itu bahaya. Siapa yang menyambungkan, kusambungkan hubungan dia denganku, kata Allah. Siapa yang memutuskan, kuputuskan hubunganku dengan dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, silahkan Bu kalau ada yang bertanya.